10 tahun bukan waktu yang singkat. 10 tahun apakah ini akan memberikan yang terbaik dari kaset? Di hadapan kita ada kaset ESX. Biar nggak penasaran, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio. Baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, nggak perlu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Kaset ESX ini kita pernah unboxing juga, jadi kita nggak usah berpanjang lebar soal kaset ESX ini. Ini merupakan salah satu in-ear monitor yang menggunakan single dynamic driver 12 mm. Akhir-akhir ini memang kaset mulai menggunakan 12 mm dynamic driver. Mungkin lebih baik dibandingkan 10 mm, saya nggak tahu juga. Dan saya baru tahu juga kalau mereka ini sudah 10 tahun di dunia audio, berarti sudah dari tahun 2012-an ya harusnya ya. Di saat itu zaman-zamannya, kalau saya nggak salah, itu zaman-zamannya UE atau Ultimate Ears TF10. Zaman-zamannya UE TF10 lagi hype-hype-nya itu. Untuk harga sendiri, kaset ESX ini dipasarkan di angka 269.000. Kalian bisa juga cek link di bawah ya untuk pembeliannya. Dan itu ada kupon yang bisa kalian gunakan dan dapat potongan 50.000 dengan menggunakan kode kupon No Dignity. Saya tulis di bawah biar kalian nggak salah nanti. Kapan lagi dapat potongan yang lumayan kan? Selanjutnya kita bahas packaging dari kaset ESX ini. Kita nggak akan berpanjang lebar mengenai packagingnya, karena kita sudah pernah bahas di video unboxing. Jadi kalian bisa cek aja di video unboxingnya. Dan secara umum kami berikan skor B+. Ini memang packaging yang sedikit berbeda dari packaging kaset pada umumnya. Ada sedikit tambahan yang menurut saya ya cukup menarik lah untuk diberikan skor tambahan. Selanjutnya kita bahas build quality dari kaset ESX ini. Build dari kaset ESX ini menggunakan housing plastik dipadu dengan faceplate berbahan metal. Nice! Memang housingnya ini transparan dan kita dapat melihat isi dynamic driver di dalamnya. Untuk bagian nozzle-nya sendiri memang cukup panjang dan ada lips-nya untuk mencegah air tips terlepas. Diameternya pun menurut saya ini cukup normal aja, mungkin sekitar 4 mm. Bahannya dari nozzle-nya pun sama seperti bahan housingnya. Untuk bagian faceplate-nya ini salah satu hal yang patut diacungi jempol dari kaset. Mantap sih menurut saya faceplate-nya dengan gaya futuristik banget, berwarna silver dengan garis-garis hijau serta berbahan metal. Yes, metal pastinya dan memberikan kesan yang keren dan kokoh. Jadi mantap sih menurut saya. Selain itu kalian bisa lihat di sini semacam ada fan hole atau ada lubang-lubang gitu. Apakah ini berarti kaset ESX ini semi open back? Saya nggak tahu, tapi ya di sini ada sedikit. Apakah ini hanya kosmetik atau betulan? Saya nggak tahu. Dan di sini juga ada logo dari kaset yang memberikan kesan lebih lebih detail. Attention to detailnya lebih baik untuk in-ear monitor satu ini. Untuk kabelnya sendiri kita lihat di sini adalah kabel dual pin detachable 0,75 mm tipe C dan sudah ada air hook yang preform transparan. Bahan kabelnya sendiri adalah kabel single line OFC seperti ini dengan mix satu tombol di bagian kanan. Serta kalau kita turun lagi ke bagian bawah, di sini ada splitter, transparan, dan tidak ada chin slider. Lalu kalau kita turun lagi, dia memiliki kabel yang ditempel dua seperti ini, jadi dua line. Jadi sejajar gitu bentuknya, agak pipi. Dengan jack 3,5 mm gold plated straight plug. L shape. Untuk build quality kaset ESX ini di harganya ini sudah sangat-sangat baik menurut saya dan kami berikan skor B+ untuk build quality-nya. Selanjutnya kita bahas fitting dari kaset ESX ini. Fitting dari kaset ESX ini agak sedikit sulit yang ngomongnya. Kaset ES gitu aja. Kaset ES ini memang khas banget dari kaset. Jadi tidak berbeda dengan kaset-kaset pada umumnya yang pastinya pemakaiannya itu adalah over ear, regular fit, dan tidak ada masalah fitting sama sekali. Kekedapan grip dan kenyamanan menurut saya sangat-sangat baik untuk semua kaset. Ya mungkin CCA pun juga sama. Karena mereka memiliki bentuk housing yang mirip banget satu sama lainnya. Mungkin beda di ukuran aja sih, tapi overall mereka mirip-mirip lah. Tidak ada protes aneh-aneh untuk fittingnya dan cukup ergonomis untuk fittingnya dan kami berikan skor amin untuk fitting dari kaset ESX ini. Selanjutnya kita bahas sound quality. Kalau kita bahas sound quality ini mungkin kalian sudah skeptis dengan suara dari kaset ES ini. Tapi ada hal yang menarik dari sound quality-nya.
Dari frekuensi responnya sendiri kalau kita lihat itu adalah V-shape yang memang agak bassy. Tapi kalau menurut saya mungkin saya kategorikan ini warm bassy untuk arah suaranya. Dan in-ear monitor satu ini tidak berat untuk di drive. Untuk bassnya sendiri dia memiliki bass yang berbody dan deep banget, jadi kalian merasakan autoritatif dari bassnya yang begitu besar, begitu menggelegar. Kalau untuk saya pribadi sendiri memang kurang cocok untuk playlist saya dan menurut saya ini agak sedikit boomy untuk bassnya. Tapi buat kalian yang memang suka jedak-jeduk mungkin akan masuk aja dengan in-ear monitor satu ini. Dan secara impact pun terasa banget impactnya dari bassnya. Walaupun bukan tipe bass yang super cepat dan clean banget. Tapi untuk bass head akut yang memang playlistnya banyak EDM harusnya masuk sih in-ear monitor satu ini. Mungkin kalau saya boleh berkomentar mengenai bassnya ini memang masih sangat dipertahankan oleh KZ. Kenapa begitu? Karena mungkin pasar yang pencinta bass itu. Mungkin kalau kita bilang orang-orang casual itu biasanya ngetesnya itu bassnya dulu. Bassnya nampol nggak? Kalau bassnya nampol mereka kategorikan itu bagus dan bisa direkomendasikan ke teman-teman lainnya. Ataupun pada saat temannya nyoba, oh ini bassnya mantep ya. Karena yang dinilai itu biasanya bassnya dulu. Kenapa kaset tidak bisa lepas dari bass boost yang besar, agak boomy? Ya mungkin karena juga pasarnya dari kaset ini juga sebagian besar adalah orang-orang casual yang ingin mencari in-ear monitor budget tapi bassnya nampol gila-gilaan. Untuk bagian mid-nya ini posisinya sedikit mundur jika dibandingkan bass. Dengan mid yang cukup smooth dan tebal. Male vokalnya sendiri terkesan memang sedikit relaxing, smooth, dan juga tebal. Jadi tebal-tebalnya itu dapat di bagian male vokalnya. Energinya pun masih dapat terasa di bagian male vokalnya. Sedangkan untuk female vokalnya, dia memiliki female vokal yang sweet, tebal, dan juga sedikit kurang lepas menurut saya. Dan ada hal yang menarik yaitu aman dari shouty in-ear monitor satu ini. Selain itu presentasi dari instrumennya menurut saya juga cukup oke. Walaupun bukan tipe yang tonal balance-nya bagus menurut saya. Karena bass-nya ini memang sedikit besar. Coba bass-nya sedikit diturunkan mungkin 3-4 dB mungkin sudah oke banget in-ear monitor satu ini. Ini merupakan salah satu in-ear monitor KZ yang menurut saya mid-nya ini sedikit unik. Saya belum pernah menemukan, ya yang saya dengar ya. Saya belum pernah menemukan in-ear monitor KZ yang memiliki mid yang memang eksekusinya itu agak laid back, ya, agak mundur dengan presentasi yang smooth, tebal, dan nyantai. Enak sih untuk bagian mid-nya untuk kalian yang suka-suka lagu-lagu vokal. Tapi memang kita bilang mid-nya agak sedikit mundur itu memberikan space untuk mid-nya itu lebih shine, lebih keluar lah. Kalau memang terlalu maju biasanya agak rawan shouty biasanya atau sibilance. Tapi sibilance biasanya berkaitan dengan bagian treble-nya juga sih. Untuk bagian treble-nya, ini agak sedikit berbeda dari kaset yang kita bilang harsh, kasar, nusuk, pedes, dan lain-lain. Ini treble-nya smooth dan juga terkontrol. Bahkan saya bisa bilang ini bukan untuk kalian yang treble head malah. Tekstur dari treble-nya juga menurut saya kurang gigit, kurang bite. Jadi kurang tekstur yang mantep, yang cering dari bagian treble-nya. Selain itu juga minim tanda-tanda sibilance. Itu good thing banget dari kaset. Kaset biasanya itu sibilance atau kalau nggak harsh, nyerang, dan lain-lain. Ini nggak. Ini dia sudah ada perbaikan yang saya appreciate. Sebenarnya bagus di bagian treble-nya. Karena memang dia segmented ke arah suara yang lebih warmer. Dibandingkan suara yang ultra V-shape atau sangat V-shape. Untuk mengejar lively. Ini nggak. Ini presentasi yang ya 10 tahun yang cukup menarik lah presentasinya. Yang saya nggak pernah temukan di kaset-kaset yang pernah saya dengar sebelumnya. Untuk detail dan airy-nya mungkin agak sedikit kurang ya, karena memang treble-nya ini agak sedikit roll off jika dibandingkan bass-nya, yang memang kita bilang sangat otoritatif. Kaset ES ini kami berikan skor B untuk tonalnya. Mungkin ini salah satu tonal yang unik untuk jajaran kaset, tapi bukan in-ear monitor yang memiliki tonal balance yang bagus banget, karena bass-nya ini memang agak sedikit booming. Setelah kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini. Presentasi dari in-ear monitor satu ini memang agak sedikit smooth, relaxing, dan bassy. Untuk bagian timbernya ini menurut saya cukup oke. Untuk kelas KZ ini sudah sangat oke banget, tapi memang bassnya itu yang agak sedikit boomy aja, jadi sedikit memberikan kesan kurang clean aja. Untuk soundstage-nya sendiri, soundstage-nya ini memang agak sempit, tapi dia memiliki height, walaupun depth-nya ini kurang. Untuk detail dan clarity-nya biasa aja, bukan tipe detail monster ataupun kita bilang clean banget, clarity-nya bagus banget.
pristine banget, nggak transparan, nggak terlalu transparan lah kalau saya bilang, karena memang pengaruh dari bassnya. Separasi imaging dan positioning, separasinya ini agak sedikit numpuk-numpuk, lalu untuk imagingnya memang agak sedikit kurang layering, dan juga positioningnya bukan yang pinpointnya bagus banget, agak sedikit tumpul, tapi ya overall masih bisa lah didengarkan dengan baik. Dan untuk teknikalitasnya kami berikan skor B- untuk KZ-ESX ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari ini monitor satu ini. Cons dari ini monitor satu ini yang pertama, treble-nya bukan untuk kalian yang treble head. Karena memang treble-nya ini lebih berbeda lah dari kaset pada umumnya, lebih smooth, lebih ke arah yang nyantai aja dibandingkan treble yang lively banget, nyerang, pedes, enggak. Itu memang agak sedikit segmented. Jadi memang kalau kalian yang sensitif terhadap treble mungkin akan masuk. Tapi kalau kalian treble head mungkin harus berpikir 2 kali atau mencobanya dulu. Cons yang kedua yaitu bassnya. Bassnya ini memang kita bilang agak sedikit bumi, besar banget. Dan kalau menurut saya pribadi itu agak sedikit terlalu besar untuk playlist-playlist pada umumnya. Tapi mungkin dia masih mengejar pasar yang memang lebih subur karena orang lebih mendengarkan bass dibandingkan treble ataupun mid. Mungkin orang-orang awam tidak tahu apa itu mid dan treble. Mungkin ya. Pro-nya dari ini monitor satu ini menghasilkan suara atau tonalitas yang berbeda dari kaset pada umumnya. Jadi out of the box banget. Jadi kalau untuk 10 tahun dia memberikan sesuatu yang very unique, berbeda. Dan itu menarik. Pro yang kedua yaitu packagingnya ini unik jika dibandingkan kaset pada umumnya. Karena ada beberapa hal, ada beberapa perintilan yang berbeda dari packaging kaset pada umumnya. Mungkin hal kecil, tapi itu adalah hal yang membedakan kaset ESX ini dengan kaset lain pada umumnya. Pro yang ketiga, build dan desain dari ini monitor satu ini menurut saya top notch banget untuk kelas budget sci-fi. Untuk value dari ini monitor satu ini kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor B+. Kenapa good value? Karena ini monitor satu ini menghasilkan suara yang berbeda banget dari kaset pada umumnya yang kita bilang V-shape ataupun bassy. Ya memang bass-nya ini masih ada karena itu tidak mudah untuk ditinggalkan karena pasar dari pencinta bass itu sangat besar. Bahkan mungkin lebih dominan dibandingkan treble head ataupun mid lover. Selanjutnya kita bahas perbandingan antara kaset ESX ini dengan Tangjim Tanya. Oke, kita akan membandingkan dua ini monitor ini yaitu SX dan Tanya. Bassnya sendiri kalau kita bilang di Tanya ini lebih luas kesan bassnya, namun secara kuantiti kalah jika dibandingkan ESX. Lebih bumi sedikit bassnya di ESX dibandingkan di Tanya. Untuk midnya sendiri kita bilang lebih veiled dan relaxing di Tanya dan lebih maju di ESX dengan body yang lebih tebal jika dibandingkan di Tanya ini. Namun somehow lebih bersih bagian midnya di Tanya. Untuk bagian treble sendiri pun lebih ada teksturnya di Tanya dibandingkan di ESX. Cara tonal balance pun lebih oke di Tanya dibandingkan ESX. Jadi kalau kalian suka sesuatu yang lebih lebih lively, lebih forward, ESX masih menjadi pilihan karena Tanya ini memang kita bilang agak sedikit smooth, agak sedikit relaxing dibandingkan kaset pada umumnya, tapi Tanya ini lebih lebih laid back lagi, lebih mundur lagi presentasinya. Mungkin secara gampangnya kalau kaset ESX ini sudah mundur, Tanya ini lebih mundur 1-2 baris lagi dari ESX. Sedangkan dari teknis sendiri untuk bagian timbre sih oke saja keduanya menurut saya. Cuma di ESX ini agak sedikit over aja, terutama bagian bassnya. Untuk resolusi dan detail sendiri juga masih lebih baik di ESX ini dibandingkan Tanya. Terkait dengan soundstage sendiri menurut saya lebih luas dan lega di Tanya dibandingkan ESX. ESX ini terkesan lebih sempit jika dibandingkan Tanya. Kesimpulan, ESX ini menghasilkan sesuatu yang sangat menarik di tahun ke-10 ultah dari KZ atau Knowledge Zenith. Emang udah 10 tahun ya kaset itu, bro? Gue juga nggak tahu sih, rasanya 2012 gue belum pernah lihat ini monitor kaset sih. Tapi ya nggak tahu lagi. Kalau kalian tertarik dengan ini monitor saat ini, jangan lupa cek link di bawah ya, karena ada diskon 50.000. Lumayan kan? Kalau kalian ada pertanyaan seputar kaset ESX ini, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!